Let's talk about zombie. Terkadang di dalam penglihatan masa depan, kita sering diperlihatkan dulu oleh masa lalu. Ya mungkin zaman dulu kita sering menyebutnya dengan reinkarnasi, terlahir kembali gitu. Itu sudah hampir benar. Tapi kurang tepat. Jadi bukan reinkarnasi. Melainkan bukan terlahir kembali gitu. Kalau terlahir kembali artinya dengan fisik, wujud, ruh yang sama. Tapi terlahir kembali dalam wujud yang berbeda. Itu yang betul. Jadi lebih tepatnya pewaris. Ya. Itu lebih rasional dan masuk akal. Makanya kita diberikan nama yang berbeda-beda. Oh ini namanya. Karena memang tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Semuanya beda. Itu yang paling masuk akal. Dia mau saya bilang bahwa kemarau akan terjadi. Nah, kalau biasanya April sampai September di Indonesia adalah musim penghujan, maka ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Ini akan terjadi sepanjang garis khatulistiwa, bukan hanya Indonesia, ya, tapi seluruh dunia. Hanya ada satu tempat yang masih memiliki air bersih. Saya kasih tahu saja inisialnya itu H. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya bagaimana kita mengakali ketika kemarau terjadi. Pertanyaan saya, apakah air laut pernah kering? Total tidak. Asalkan kita mau berpikir. Ya, air laut mungkin tercemar. Namun, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jika air tawar yang tercemar, tidak bisa. Sampai-sampai kalau bangkainya ikan yang hidup di air laut itu dibolehkan dimakan gitu kan. Karena mereka bisa memproses dirinya sendiri untuk terhindar dari yang namanya racun atau segala yang tidak bagus, tidak baik. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa suatu saat, ya jangan suatu saat itu terlalu lama, di tahun ini kita harus mempersiapkan. Nah, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan pernah takut. Sekalipun tuntutan hidup begitu mengerikan, ya. Tuntutan hidup sangat mengerikan. Namun terkadang itu yang membuat kita menjadi kuat. Nah, itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Kalau ditanya apa yang harus kita siapkan dari sekarang, saya selalu ingatkan bunker, ya. Mungkin itu ada di film. Tapi sekali lagi,
bunker merupakan salah satu media yang untuk saat ini yang saya rasa itu masih aman, yang masih dalam kategori tingkat amannya masih dalam posisi teratas. Setelah itu, setelah bunker, posisi. Sekali lagi orang-orang membuat bunker seharusnya itu di bukit bukit yang tinggi. Jadi ketika ketika ada banjir, kita ada di atas ya. Jadi kita harus cerdas dalam mengakali itu. Ya, semakin dalam kita melihat, kita akan melihat sinyal-sinyal dari alam. Seperti sebenarnya hewan-hewan pun ingin memberitahu kita akan ada apa. Lantas mereka tidak bisa memberitahu karena mereka adalah hewan. Ya. Angin sering menyampaikan pesan kepada kita. Terkadang kita mengabaikannya. Bahkan diri kita kadang memperlihatkan sesuatu yang kadang kita coba untuk mengabaikannya juga. Percayalah, akal ini, kalau kata Imam Ghazali, itu hanya 3% dari kemampuan keseluruhan ya, secara umum 3%. Jadi bayangkan, hanya 3% dari ilmu yang diberikan kepada kita. Lantas kenapa kita menggunakan yang hanya fokus terhadap 3% itu? Padahal jauh di dalam diri kita. Ya, dalam jiwa kita memiliki sesuatu yang telah dihadiahkan gitu. Sekali lagi saya ingatkan, kita adalah khalifah. Kita berhak untuk yang namanya membuat hidup kita lebih berarti dengan makna kita sendiri. Dan terpenting satu, niat kita. Niat kita apa? Kalaulah dari awal niat kita hanya untuk populer, terkenal, ya, hanya untuk menjadi pusat perhatian, itu akan berbalik kepada kita sendiri. Tapi jikalau niat kita tidak seperti itu, nah, itu tidak akan berbalik. Justru hal-hal baik yang akan datang, saya percaya itu. Zaman sekarang orang banyak berbicara tentang karma gitu. Ya karena dia menggunakan akalnya untuk menipu orang, untuk membodoh-bodohi orang. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya sesuatu sedang menunggu dia di belakang gitu. Ya, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Banyak orang-orang baik, orang-orang tulus, sering dimanfaatkan. Nah, padahal jauh di belakang kebaikan sedang menunggu dia. Cara terbaik untuk melihat
masa depan adalah melihat masa lalu. Begitu kata saya barusan. Bahwasanya jika Anda adalah orang yang tulus, ya, Anda selalu mencari kebenaran dan kebenaran, maka kebenaran yang tidak terhingga menangis merindukan Anda. Ya. Tapi jikalau kecurangan yang sedang Anda persiapkan, maka kecurangan yang tidak terhingga sudah sangat lapar ingin menelan Anda sendiri. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang apa yang Anda lakukan, tapi ini niat kita. Ya. Jadi balik lagi pada poin zombie. Bahwasanya saya akan coba rasionalkan ini ya dengan bahasa yang mudah. Jadi zombie ini sebenarnya saya sudah sering ulang-ulang di video sebelumnya. Orang yang sebenarnya mengalami kekesalan, ya, yang coba selalu menjahati orang, menipu orang, akhirnya kondisi fisiknya menjadi luntang-lantung ya di tengah wabah seperti ini, karena memang ini tempat mereka. Ya. Inilah sebenarnya panggung mereka. Panggung orang-orang yang mau mendengarkan suara ini itu tidak di sini lagi gitu. Mereka akan membuat bunker, mempersiapkannya. Ya, mereka akan tinggal di sana untuk beberapa tahun sampai ini benar-benar pulih, mereka baru akan keluar. Ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ini semua, mensiasati. Ya. Ada orang-orang tulus, orang-orang yang tidak mempunyai niat apapun, yang benar-benar mencari kebenaran dan cinta sang Rob. Namun dalam realitas secara fakta, mereka sering difitnah. Ada banyak orang-orang yang terlihat rasional, masuk akal, percaya diri. Tapi sebenarnya mereka sedang mempersiapkan peti mati mereka sendiri. Ya, padahal guru-guru kita sudah bilang dari awal, ya, para orang-orang terdahulu, ya. Tapi kita sering tidak mendengarkan. Ya, artinya saya bukan mau bilang bahwa kita tidak boleh berbuat dosa, tidak. Namun saat jiwa kita sudah ingin kembali gitu, jangan biarkan ia terus tinggal di dalam sana, di dalam kegelapan. Mungkin untuk beberapa bulan ini, atau mungkin di awal bulan 2 ya, saya akan mencoba lebih fokus atau lebih teoritis dalam membuat video ini ya, supaya kita bisa menyiapkan sesuatu bersama gitu. Sekali lagi, ini adalah suara
yang ingin saya katakan. Ini adalah suara kebenaran. Jangan pedulikan orang-orang yang terlihat masuk akal, yang terlihat sangat berkelas, sangat berpendidikan, ya, sangat banyak ilmunya, tapi niat mereka sebenarnya hanya ingin mempersiapkan peti mati mereka sendiri. Ya, jadi jangan kita ikutkan yang seperti itu. Jika hati Anda selaras dengan apa yang saya katakan, maka ikuti dia. Orang-orang terdahulu pernah bilang, ikuti kata hati Anda. Karena hati tidak pernah bisa berbohong. Ya, karena hati akan selalu bertemu dengan hati. Kelicikan akan bertemu dengan kelicikan. Ya. Niat yang tulus akan dipertemukan dengan niat yang tulus, seperti kata orang besar yang berkata bahwa yang kau cari itu pun sedang mencarimu. Itu sebuah makna yang sangat dalam bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, bagi orang-orang yang ingin berpikir, itu adalah makna yang sangat dalam. Jauh ke dalam, semakin jauh ke dalam diri, Anda tidak akan pernah menemukan kemunafikan. Di sanalah sesuatu yang sejati ada. Tapi jangan lupa, ngatur strateginya harus dengan akal. Ya, seperti busur panah yang menghujam jantung rusa. Ya, itu harus dengan ketepatan akal. Semuanya harus bersinergi. Barangkali seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih.